Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Safitri dengan NIM 19042069. Berikut video kegiatan KKL dari mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Saya dari kelompok 5 dengan tema pengelolaan sampah dan infrastruktur di pasar tradisional. Saya mengambil lokasi survei yaitu pada pasar tradisional Padang Luar. Pasar ini terletak pada Kabupaten Agam, Kecamatan Banuhampu. Pasar tradisional merupakan sentral perekonomian masyarakat pedesaan dalam bidang jual beli barang. Untuk itu, perlu pengelolaan pasar yang baik demi kelangsungan pasar. Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Agam berjumlah sekitar 34 pasar yang berada di berbagai tempat di Kabupaten Agam. Salah satunya di Kecamatan Banuhampu adalah Pasar Tradisional Padang Luar. Pada awalnya, impres ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Namun, setelah melalui sosialisasi dan berbagai pendekatan, dan akhirnya berdirilah Pasar Impres Padang Luar ini. Melalui pendekatan kepada pedagang-pedagang dan desakan dari pelaku pasar, sehingga kegiatan di pasar tradisional Padang Luar ini semakin berkembang sampai saat sekarang ini. Dahulunya, pedagang di pasar tradisional ini masih belum menggunakan kios, los, apalagi tempat-tempat yang memang layak untuk berdagang. Fasilitas yang sangat minim membuat pedagang harus bisa menerima keadaan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, perkembangan pada pasar tradisional ini sudah sangat baik sekali. Sekarang, para pedagang yang ada di pasar ini sudah menggunakan los dan kios, meskipun masih ada yang berjualan pada kaki lima. Namun, perkembangan di sini terjadi secara sangat pesat. Dilihat dari segi aktivitas jual beli, di pasar tradisional Padang Luar ini masih berjalan lancar dan normal. Namun, dilihat dari segi lingkungannya, pasar Padang Luar ini sangat memiliki kekurangan di mana para pedagang belum bisa mengkondisikan sampah-sampah seperti sampah sayur, sampah buah-buahan yang busuk. Para pedagang yang hanya membuang sampah ini di tepi-tepi jalan pasar tersebut, sehingga membuat lingkungan pasar yang kotor dan membuat pengunjung merasa tidak nyaman dengan sampah-sampah yang berserakan tersebut. Pemerintah Nagari Pasar Padang Luar perlu menindaklanjuti permasalahan yang terkait sampah ini, sebab pasar tradisional Padang Luar belum bisa menjadi pasar yang bersih dan sehat apabila masalah tersebut belum bisa ditindaklanjuti. Banyaknya pedagang yang menempati pasar tradisional Padang Luar dengan segala barang dagangannya yang bermacam-macam dan berbeda-beda, maka pedagang tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, ada pedagang pengumpul, yang kedua ada pedagang pengirim, dan yang ketiga ada pedagang eceran. Sejalan dengan berdirinya pasar tradisional Padang Luar, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program yang harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan, strategi organisasi yang akan diterapkan dalam program kerja demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional. Dengan hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi, sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi pasar tradisional tersebut. Sekian dari survei KKL saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.